Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, juga untuk mengetahui tentang Al-Qur'an dari berbagai macam aspeknya, dan insya Allah manfaatnya banyak, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Maba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada kajian materi tata cara membaca Al-Qur'an dengan menggunakan metode As-Surasmaniyah, sebuah metode yang berupaya memberikan solusi kepada kita semua agar kita mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Metode As-Surasmaniyah adalah hasil penelitian, hasil riset yang cukup lama, sehingga menggunakan sistematika dan metodologi pengajaran yang insya Allah sangat bagus sekali. Bisa digunakan untuk para pemula dari tingkat anak-anak maupun sampai dewasa. Juga isinya walaupun hanya 1 jilid tetapi lengkap, yaitu dilengkapi dengan periwayatan membaca Qur'annya, ya, ilmiah ilmu tajwidnya, juga berdasarkan bacaan Al-Qur'an, riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah. Ini kelebihan daripada metode As-Surasmaniyah. Keterangannya sangat rinci, termasuk satu hukumnya diurai, diberikan contoh-contoh yang mudah, contoh-contoh yang banyak. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, sebelum masuk kepada Al-Qur'an, mulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu diberikan prolog, pendahuluan, pembekalan, yaitu 11 materi utama yang pernah kita bahas, ya. Tinggal dilihat lagi, ya, episode pertama apa, kedua apa. Itu menyangkut hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Qur'an yang ada pada metode As-Surasmaniyah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan teori praktek membaca Al-Qur'an dan sedikit pembahasan tentang ilmu tajwid, supaya kita tidak lupa hukum-hukum yang pernah kita pelajari. Oleh sebab itu mari kita simak, ya, pada Mushaf Al-Qur'an Rasam Utsmani pada halaman 3 mulai ayat 6, ya. Saya akan bacakan. Para pemirsa silakan menyimak di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Kemudian kita sedikit urai tentang ilmu tajwid. Innalladzina guna nun bertasydid yang didahului harakat kasroh ya adalah bacaan guna dibaca dengung dua harakat. Innalladzina kafaru, seperti itu. Di mana guna itu apabila ada huruf mim nun bertasydid yang didahului harakat fathah, kasroh dan domah. Nah, kebetulan pada ayat ini pada surah Al-Baqarah ayat 6 yaitu huruf nunnya bertasydid yang dibaca dengung dua harakat. Kemudian innalladzina di situ ada lam ta'rif yang diberikan tanda tasydid. Nah, itu di situ hukumnya adalah idgham syamsi. Kemudian ladzina zi-nya dibaca dua harakat karena termasuk hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian kafaru ru-nya dibaca tafkhim tebal dan ru-nya dibaca dua harakat karena termasuk hukum mad tabi'i. Kemudian sawaun alaihim. Kata-kata sawaun di situ hukum bacanya adalah mad wajib mutasil mutatorifah, yaitu setelah huruf mad itu berupa huruf hamzah pada satu kata. Untuk mengetahui hamzah pada satu kata maka huruf hamzahnya ditulis dengan hamzah.
dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Kemudian sawaun alaihim, tanwin ketemu huruf ain di situ hukumnya dibaca dengan idhar halqi. Nah, posisinya di wastul halqi dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Kemudian alaihim, di situ harfulen ya, karena huruf iya mati yang didahului harakat fathah disebut dengan harfulen, yaitu dibaca panjang 1,5 harakat, tidak boleh dibaca 1 harakat, tidak boleh dibaca 2 harakat. Kemudian alaihim, itu mim mati ketemu dengan huruf hamzah, di situ namanya adalah idhar syafawi. Kemudian a'anzartahum, di situ nun mati ketemu huruf zal, hukum bacanya adalah ikhfa ya, posisi ikhfanya adalah ikhfa awsat. Kemudian a'anzartahum, ro-nya disukunkan didahului harakat fathah, berarti ro-nya dibaca tebal, dibaca dengan tafkhim. Kemudian a'anzartahum, humnya dibaca idhar syafawi karena huruf mim mati yang bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian amna juga, dibaca dengan idhar syafawi, dibaca jelas. Lam juga termasuk bacaan idhar syafawi ya, mimnya dibaca jelas, tidak didengungkan. Kemudian tunzir, tungnya itu nun mati ketemu zal, itu hukumnya adalah ikhfa, ikhfanya ikhfa awsat. Kemudian zir, huruf ro sukun di dalam harakat kasrah dibaca dengan tipis yaitu tarqiq. Kemudian hum, mim matinya ketemu huruf lam dibaca jelas yaitu hukumnya idhar syafawi. La-nya matobi'i dibaca 2 harakat. Kemudian la yu'minun dibaca 2, 4, 6 harakat karena hukumnya adalah mad arli sukun ya. Nah, ini beberapa uraian singkat untuk mengulang pelajaran-pelajaran atau materi yang pernah kita pelajari, yaitu pada 11 materi utama yang ada pada buku metode Asyurasmaniyah. Nah, kemudian tentunya dari sisi kandungannya bisa dilihat di masing-masing di rumah, yang intinya adalah orang-orang kafir ya, orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran Al-Quran, itu sama saja bagi mereka. Itu diberikan peringatan atau tidak juga ya, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa? Karena pada prinsip dasarnya kenapa orang itu kafir ya, karena tidak mampu menggunakan akal sehatnya untuk melihat, memahami kebenaran ya, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di bumi yang sangat luas, juga langit yang sangat luar biasa. Nah, andai kata ya manusia itu menggunakan akal sehatnya di dalam memahami kehidupan, tentunya mereka akan beriman ya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, akan mampu ya mentaati perintah-perintah Allah dan berusaha akan menjauhi terhadap larangannya. Kemudian ayat berikutnya ya sampai bawah itu tanda-tanda orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik itu salah satu tandanya itu mempunyai penyakit dalam hatinya ya, hatinya sakit. Oleh sebab itu tentunya kita berharap agar para pemirsa tidak mempunyai penyakit hati ya. Penyakit hati itu buang jauh-jauh ya. Jangan sampai ketika kita dizolimi orang, ya, diledek orang, disakiti orang jadi sakit. Namanya ketika kita sakit, namanya kita itu masih punya penyakit hati. Kenapa? Karena sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang bertakwa itu tidak boleh mempunyai penyakit hati. Digambarkan di dalam Quran itu yaitu man atakallah biqalbin salim ya. Jadi datang yang akan selamat kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih, yang tidak punya penyakit hati. Nah, bagaimana agar kita itu mampu ketika disakiti, ketika dizolimi, kita bisa tersenyum lebar. Kemudian pastikan bahwa Quran yang kita baca akan menjadi penerang di kegelapan alam kubur, dan kelak menjadi syafaat di yaumil qiyamah, menjadi penolong kepada kita sebagai pembacanya. Mudah-mudahan kita semua terus berupaya memperbanyak membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.